Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah dengan NIM 2110-1292-20004. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen inovasi Bapak Fernandes di FPD. Di sini saya akan menyampaikan proposal penelitian saya berjudul pengembangan media pembelajaran alat peraga sistem pernapasan pada materi sistem pernapasan manusia kelas 8 SMP. Di sini ada pembahasan yang pertama yaitu satu pendahuluan untuk latar belakang masalah di sini, yaitu dalam proses pembelajaran sistem pernapasan manusia di kelas 8 SMP terdapat beberapa kesulitan yang dialami oleh siswa. Di antaranya adalah sulit untuk mengingat nama organ pernapasan manusia. Juga siswa tidak mampu menjelaskan proses pernapasan pada manusia secara urut dan sederhana, dikarenakan banyaknya istilah baru yang mungkin sulit untuk diingat oleh siswa. Maka cara untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dapat diatasi dengan cara guru mampu mendesain, membuat dan memikirkan media dalam proses pembelajaran. Maka solusi yang ditawarkan yaitu untuk mengembangkan alat peraga sistem pernapasan manusia, yaitu media fisik pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan dan memfasilitasi materi-materi yang abstrak bagi siswa. Baik, di sini juga ada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran alat peraga sistem pernapasan pada materi sistem pernapasan manusia kelas 8 SMP yang valid, praktis dan juga efektif. Kemudian untuk tujuan penelitian ini memiliki tujuan untuk menghasilkan dan mengembangkan media pembelajaran alat peraga sistem pernapasan pada materi sistem pernapasan manusia kelas 8 SMP yang valid, praktis dan juga efektif. Baik, untuk manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis ini memberikan masukan-masukan positif dan menambah wawasan untuk ilmu pengetahuan sebagai kajian lebih lanjut dari pengembangan media pembelajaran alat peraga sistem pernapasan. Kemudian untuk manfaat praktis ini sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bagi siswa. Siswa dapat memperoleh pengalaman baru dengan penggunaan media pembelajaran alat peraga sistem pernapasan. Kemudian bagi guru dapat memberikan masukan kepada guru tentang media pembelajaran alat peraga sistem pernapasan yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang inovatif. Kemudian bagi sekolah, penelitian ini yang dapat memberikan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran. Kemudian bagi peneliti dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti-peneliti lain untuk penelitian berikutnya dan menambah teori-teori baru untuk penelitian yang sejenis. Selanjutnya kita memasuki bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama di sini ada tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini akan dibahas 4 materi. Yang pertama yaitu mengenai media pembelajaran, kedua alat peraga sistem pernapasan, yang ketiga hasil belajar, dan yang keempat ada materi mengenai sistem pernapasan itu sendiri. Baik, yang pertama yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu baik berupa fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mempermudah dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa agar tujuan pembelajaran yang telah dirancang itu tercapai. Kemudian alat peraga sistem pernapasan. Alat peraga sistem pernapasan manusia dibuat dengan mencakup model atau replika organ-organ pernapasan. Kemudian hasil belajar. Hasil belajar diperoleh setelah dilaksanakan penilaian. Dari penilaian tersebut maka akan dapat diamati rendah atau tinggi prestasi belajar siswa tersebut. Kemudian untuk materi sistem pernapasan di sini yaitu sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Kemudian di sini juga ada kerangka teori untuk penelitian ini. Yang pertama di sini ada materi sistem pernapasan manusia kelas 8 pada SMP Negeri 27 Banjarmasin. Dari materi tersebut ada 3 permasalahan yang muncul. Yang pertama di sini materi tersebut dianggap sulit. Yang kedua tidak ada media pembelajaran yang digunakan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga siswa tidak berminat jika tidak ada media pembelajaran yang digunakan. Maka harapannya adanya media pembelajaran yang lebih kreatif agar memudahkan pemahaman siswa. Kemudian pembelajaran lebih efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Maka akan dikembangkan atau diperlukan media pembelajaran yang membantu siswa yang berupa alat peraga sistem pernapasan manusia sederhana sehingga harapannya hasil belajar siswa menjadi maksimal. Kemudian tujuan pembelajaran yang telah dirancang itu tercapai. Kemudian siswa lebih mengingat
materi pembelajaran. Maka penelitian ini berjudul pengembangan media pembelajaran ala peragam sistem pernapasan pada materi sistem pernapasan manusia kelas 8 SMP. Kemudian untuk bab 3 yaitu yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pengembangan atau research and development. Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan validitas dari produk tersebut. Tujuan dari R&D dalam penelitian adalah untuk mengembangkan produk-produk yang efektif untuk digunakan di sekolah. Dan untuk model penelitian dan pengembangan yang digunakan, model pengembangan yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah model AD atau Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Alasan dalam penelitian pengembangan ini menggunakan model AD karena memiliki tahapan-tahapan yang sistematis dan mudah untuk dipelajari. Kemudian ini ada prosedur penelitian dan pengembangannya. Di sini dilihat ada bagian yang pertama di sini ada analisis, di mana analisis ini bertujuan untuk merancang sebuah media yang mempermudah guru dan siswa untuk menangani materi yang tersebut. Maka dilakukan analisis terhadap kurikulum, karakteristik siswa, materi dan juga sarana-prasarana yang ada di sekolah tersebut. Kemudian pada tahap kedua atau desain perancangan di sini bertujuan untuk menemukan bentuk media yang menarik, mudah digunakan, dan juga meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Kemudian pada tahap ketiga yaitu ada development atau pengembangan. Pada tahap ini, media akan divalidasi oleh dosen ahli materi dan juga ahli media sebelum diuji cobakan kepada siswa di sekolah SMP Negeri 27 Banjarmasin. Kemudian tahap yang keempat adalah implementation. Nah, pada tahap penerapan ini akan diuji coba pada kelas 8A SMP Negeri 27 Banjarmasin. Kemudian pada tahap terakhir nanti akan ada evaluasi atau penilaian. Di sini akan menyediakan soal tes tertulis kepada siswa dan mengevaluasi jawaban dari siswa mengenai materi tersebut. Nah, di sini setelah tahap tersebut ada uji coba produk. Yang pertama ada desain uji coba. Media yang telah diuji validitasnya kemudian direvisi untuk menyempurnakan media tersebut agar menghasilkan produk yang valid, praktis dan juga efektif. Kemudian untuk subjek uji coba penelitian pengembangan ini adalah sebanyak 30 orang siswa kelas 8A SMP Negeri 27 Banjarmasin. Kemudian jenis data. Jenis data yang diperoleh adalah data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Yang keempat yaitu ada instrumen pengumpulan data. Yang pertama itu ada lembar wawancara. Nah, untuk lembar wawancara ini digunakan sebelum penelitian untuk menganalisis masalah apa yang terjadi pada sekolah tersebut. Kemudian lembar validasi. Instrumen ini digunakan untuk melihat kelayakan media dan materi oleh dosen. Yang ketiga ada lembar praktikalitas yang digunakan untuk melihat respon siswa dan guru terhadap media tersebut, baik dari segi kemudahan digunakan dan juga manfaat dari media pembelajaran tersebut. Yang keempat di sini ada lembar efektivitas yang mana itu akan ada hasil belajar siswa untuk mengukur kemampuan kognitif dari siswa. Kemudian ada teknik analisis data. Di sini ada 3. Yang pertama teknik analisis, yang mana dari data hasil validasi media pembelajaran yang telah dikembangkan disajikan ke dalam skala Likert. Tahap selanjutnya akan mencari rata-rata dengan menggunakan rumus. Yang kedua teknik analisis data pada tahap praktikalitas dan ini juga dihitung menggunakan rumus. Yang ketiga ada teknik analisis data tahap efektivitas. Data hasil belajar diperoleh dari soal evaluasi yang telah diberikan kepada siswa setelah menggunakan media pembelajaran alat peraga sistem pernapasan pada materi sistem pernapasan manusia. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Saya ditanya, perkenalkan saya Ika Muhammad. Saya bertanya, dalam tahap analisis pada model EDI, apakah wawancara sangat diperlukan? Dari saya terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi wawancara dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam tahap analisis pada model EDI ini. Pada tahap analisis, tujuan utama adalah mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memahami masalah atau kebutuhan pengguna. Wawancara dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa atau guru dalam proses pembelajaran. Sekian jawabannya, apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.